Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrudin. Kali ini saya akan mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan hasil penelitian kami tentang pengaruh PAD, DAU, dan DPH terhadap belanja modal. Ini adalah merupakan studi kasus pada kabupaten ataupun kota di Jawa Timur. Seperti kita ketahui bahwa belanja modal itu adalah memerlukan pembiayaan yang bersumber dari PAD, pendapatan asli daerah, DAU, dana alokasi umum, dan DPH atau dana bagi hasil. DAU dan DPH merupakan dana transfer dari pemerintah pusat untuk mendukung kebijakan otonomi daerah. Sedangkan belanja modal sendiri adalah merupakan pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan atau menambah nilai aset tetap ataupun aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap maupun aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, masalah yang terjadi adalah ketika dilaksanakan otonomi daerah, yaitu terjadinya perbedaan antara besarnya sumber daya daerah pada setiap wilayah Indonesia. Karena masing-masing daerah memang punya potensi yang tidak sama. Nah, perbedaan kekayaan tersebut mengakibatkan ada daerah yang dapat membiayai pengeluaran daerahnya masing-masing dan ada juga yang mengalami kekurangan sehingga cenderung memiliki ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Jadi memang dalam hal ini seperti misalnya sumber daya alam, kemudian juga potensi sumber daya manusia yang ada pada satu daerah berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Sehingga ada beberapa daerah yang punya kekayaan yang berlebih, beberapa daerah mungkin akan mengalami defisit di dalam belanja modalnya. Jenis penelitian yang kami lakukan ini adalah difokuskan pada keuangan daerah. Karena itu dalam penelitian ini data-data yang dikumpulkan untuk detail berkaitan dengan APBD kabupaten ataupun kota di Jawa Timur dari tahun 2015 sampai 2019. Kemudian tempat penelitian ini adalah dilakukan pada APBD pemerintah daerah kabupaten ataupun kota di Jawa Timur yang diambil melalui web www.djbk.go.id. Sedangkan populasi dan sampling dalam penelitian ini adalah untuk sampling itu menggunakan sampling jenuh. Jadi artinya adalah semua sampling yang ada di dalam populasi ikut serta di dalam penelitian ini. Atau dengan kata lain bahwa dengan sampling jenuh ini adalah bahwa semua sampling yang ada di dalam populasi diikut sertakan. Data yang dibutuhkan semuanya tersedia pada kabupaten dan kota yang digunakan sebagai objek. Kemudian untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data APBD kabupaten ataupun kota di Jawa Timur dari tahun 2015 sampai 2019 yang diperoleh dari web www.djbk.go.id. Di dalam penelitian ini, untuk teknik pengumpulan data adalah bahwa data yang dikumpulkan merupakan data sekunder. Artinya adalah untuk mendapatkan data peneliti, langsung memperoleh datanya sudah dalam bentuk penyajian data atau data yang sudah siap untuk dilakukan analisis. Jadi dengan kata lain bahwa data yang dikumpulkan di dalam penelitian ini sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan-tujuan yang tidak berkaitan dengan penelitian ini. Sehingga peneliti itu bisa menggunakan data-data yang sudah tersaji atau tersedia tersebut dan digunakan untuk analisa lebih lanjut. Untuk teknik analisa data, peneliti menggunakan analisis regresi berganda dan coefficient of determinant. Namun, sebelum masuk pada analisa regresi berganda, perlu dengan uji asumsi klasik dari semua data yang tersedia. Di dalam penelitian ini kita tidak melakukan uji validitas karena memang data yang digunakan adalah data sekunder, tidak data primer.
Nah, kemudian dari perumusan masalah yang ditentukan, maka disusunlah suatu hipotesa, di mana hipotesa yang pertama adalah ada pengaruh variabel PAD terhadap belanja modal. Kemudian hipotesa yang kedua adalah ada pengaruh variabel DAU terhadap belanja modal. Hipotesa yang ketiga adalah ada pengaruh variabel DPH terhadap belanja modal. Sedangkan variabel hipotesa yang keempat adalah ada pengaruh secara simultan variabel PAD, DAU, dan DPH terhadap belanja modal. Jadi di dalam penelitian ini kami menggunakan 3 hipotesa yang sifatnya adalah parsial, kemudian 1 hipotesa yang sifatnya adalah simultan. Nah, hasil dari penelitian yang kami lakukan menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DPH secara bersama-sama berpengaruh cukup besar, yakni sebesar 84,3%. Hal ini berarti bahwa belanja modal itu 84,3% itu adalah dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah, DAU, dan DPH. Sedangkan sisanya sebesar 14,7% ditentukan oleh variabel di luar PAD, DAU, dan DPH. Secara parsial, PAD, DAU, dan DPH juga berpengaruh signifikan. Hal ini bisa dilihat dari hasil uji T, di mana T hitung itu nilai X1 itu adalah sebesar 26,66%. Nilai X2 itu adalah sebesar 4,44. Dan X3 adalah 4,92. Lebih besar dari nilai T tabel pada alfa 5%. Dengan DF atau degree of freedom 19 yang nilainya adalah sebesar 1,96. Dengan nilai signifikansi di bawah alfa 5%. Jadi dari hasil penelitian ini bahwa secara simultan maupun secara parsial, PAD, DAU, dan DPH berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa secara bersama-sama PAD, DAU, dan DPH berpengaruh signifikan. Hal ini bisa dilihat dari F hitung yang memiliki nilai probabilitas kurang dari batasan level signifikan 5%. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruhnya adalah signifikan. Nah, kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari penelitian ini adalah bahwa seluruh variabel independen itu berpengaruh terhadap variabel dependen. Hal ini berarti bahwa belanja modal itu dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, serta dana bagi hasil. Saran yang dapat kami lakukan adalah bahwa pemerintah kabupaten atau kota di Jawa Timur harus dapat menumbuh kembangkan iklim investasi akan lebih mempunyai daya tarik bagi calon investor. Dengan iklim investasi yang lebih baik, maka diharapkan akan banyak investor-investor baru yang akan melakukan investasi pada kabupaten atau kota tersebut. Nah, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap perekonomian dari kabupaten ataupun kota tersebut. Kemudian juga perlunya profesionalisme dalam pengelolaan BUMD agar BUMD yang ada dapat diberdayakan secara maksimum. Kita mengetahui bahwa ada beberapa daerah yang memiliki BUMD yang bisa berkembang dengan baik, tetapi ada juga yang masih berkembang kurang baik. Nah, sehingga kalau dilakukan pengelolaan secara profesional, maka bisa diberdayakan secara maksimum. Karena itu, dalam beberapa tahun terakhir ini untuk BUMD atau badan usaha milik daerah yang ada, itu biasanya untuk level manajer misalnya dilakukan secara terbuka. Jadi mereka bisa merekrut manajer dari luar BUMD tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah peningkatan sumber pendapatan daerah dapat juga dilakukan dengan mengoptimalkan potensi yang sudah ada atau justru mencari terobosan baru.
seperti menggali atau mencari sumber daya alam yang baru atau bahkan keunggulan budaya yang kiranya dapat diharapkan menarik para wisatawan. Demikian presentasi yang bisa kami berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.